الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج بشهر شوال، والذي فضلنا وأكرمنا بدخولنا هذا الشهر، شهر ذو القعدة، وجعله متجرا لنيل الفضائل والإفضال. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ويرضى غير مستغن عنه في حال من الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال، شهادة تنفي الشرك وتنافي الضلال. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آياته الأخرى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم، وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah Masjid Quba, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini, di hari yang mulia pula. Insyaallah kita semua dengan segala kesalehan, ketaatan dan ibadah-ibadah kita, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu sekali lagi kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya, rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Siang hari ini di hari Sayyidul Ayyam, kembali Allah izinkan kita semua hadir di salah satu rumah rahmatnya Masjid Quba ini untuk melaksanakan kewajiban kita ibadah salatul Jum'ah, dan merupakan suatu bukti ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Terpanggilnya kita untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita ini, padahal saya yakin di tengah-tengah kita menghadiri pelaksanaan ibadah salatul Jum'ah kita semua sedang sibuk, kita sedang bekerja, kita sedang bertugas dan seterusnya. Banyak kesibukan-kesibukan yang tentunya kita tinggalkan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pantas kita akan Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang istimewa di hadapannya. Karena saudara-saudara sekalian, kita pun maklum pada saat ini atau sekarang ini, pada jam ini, banyak sekali di luar sana orang-orang yang sama mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendengar
kalimah adzan yang diumandangkan oleh muadzin. Namun tidak sedikit barangkali yang tidak menghiraukan panggilan itu. Sementara Nabi SAW menjelaskan, idza adzinal muadzinu yaumal jumu'ati harumal amal. Apabila muadzin telah mengumandangkan azannya di hari Jumat, segala aktivitas apapun yang dilakukan akan menjadi haram hukumnya, berdosa seluruh aktivitas yang dilakukan itu. Maka kita semua dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di masjid ini, Allah telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa tersebut. Semoga amal soleh ibadah kita Jum'ah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat singkat siang hari ini, kembali mari kita saling mengingatkan di antara kita, saling tausiah, saling berpesan dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita telah berpisah 1 bulan lebih dengan syahrul Ramadan. Sering saya teringat pasca Ramadan ini, saudara-saudara sekalian, kita akan berjuang sendirian. Di luar Ramadan kita akan berjuang, berjihad sendirian. Yakni saudara sekalian, tidak sama seperti di bulan suci Ramadan yang lalu. Kita berjuang bersama para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diutus secara khusus di bulan suci Ramadan itu, sehingga seperti itu kita mampu menjaga diri kita, menjaga pintu-pintu syaitan yang berada pada diri kita, yang hukumnya wajib, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Maka saudara sekalian, mari kita saling berpesan di antara kita semua, di mana di luar bulan suci Ramadan harus sepandai mungkin kita mengundang para malaikat itu dengan segala bentuk kesalehan kita. Bahkan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan dalam kitabnya pula Mukasyafatil Qulub, beliau bercerita, anna mithalal qalbi mithalu hisnin, bahwasanya hati itu sebenarnya bagaikan benteng. Wasyaitanu aduun, sedangkan syaitan, iblis itu adalah musuh. Di mana musuh, saudara sekalian, an yadkhula lil hisni wa yumlikuhu wa yastawla anhu. Syaitan itu akan berebut masuk ke benteng kita itu. Dia ingin memiliki dan dia ingin berkuasa. Sering kita jumpai saudara-saudara sekalian, bahkan ini berdasarkan banyak riwayat hadis Nabi SAW, di mana saudara-saudara sekalian, iblis la'anahullah, syaitan itu sebagai musuh yang setiap saat dia akan berjuang, berusaha, berebut benteng itu, ingin dikuasai, ingin dimiliki, dan dia yang akan mengaturnya. Sementara benteng itu adalah hati kita. Maka saudara-saudara sekalian, beliau katakan, la yaqdiru ala hifdzil hisni minal aduwi illa biharasati abwabil hisni, abwabi hadzal hisn. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menjaga benteng itu dari musuh-musuh itu, dari serangan-serangan musuh itu, kecuali mampu menjaga pintu-pintu masuknya para syaitan, para musuh ke dalam benteng tersebut. Dan tidak akan pernah ada yang mampu mengetahui, menjaga pintu-pintu tersebut, kecuali telah mengetahui mana pintu tersebut. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jangankan menjaganya, mengetahui saja hukumnya wajib. Kalau kita tidak tahu mana saja pintu masuknya iblis la'anahullah ke benteng kita berupa hati itu, berdosa kita. Apalagi kita tidak menjaganya. Maka di sinilah saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang dikatakan dalam sebuah kaidah, la yatawassalu ilal wajib, la yatawassalu ilal wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kalau tidak akan pernah sampai kepada hal tersebut, kepada wajib tersebut, kecuali dengannya, maka hal tersebut akan menjadi wajib. Padahal belum tentu aslinya atau hakikatnya wajib. Di sini saudara-saudara sekalian rahimakumullah,
Kalau di bulan Ramadan, mari kita lihat saudara-saudara sekalian, tingginya kecenderungan kita, tertariknya kita, keinginan kita yang begitu sangat tinggi akan ibadah kita kepada Allah. Mata kita mampu menjaganya, telinga kita, lisan kita, bahkan seluruh anggota tubuh kita, semacam itu kita menjaganya. Kenapa? Karena bersama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kini para malaikat itu telah berada di alam arasy-Nya Allah sejak hari Idul Fitri yang lalu. Saudara-saudara sekalian, kita akan menjaga sendirian, kita akan berjuang sendirian tanpa para malaikat-malaikat tersebut. Sementara saudara sekalian rahimakumullah, dari sekian banyak pintu-pintu masuknya para musuh-musuh berupa iblis ke dalam benteng kita. Seperti misalnya asy-syahwah, bisa masuk melalui syahwat. Kita lihat syahwat di bulan Ramadan begitu sangat mampu kita mengendalikannya. Bagaimana saat ini dan hari-hari berikut seterusnya saudara. Bisa juga dengan al-ghadab, dengan kemarahan. Orang apabila marah, pada saat itulah hati itu sedang dipermainkan oleh musuh. Bagaikan anak yang memainkan bola yang ditendang ke sana kemari, yang tujuannya supaya masuk ke suatu gawangnya. Itulah perangkap syaitan saudara sekalian. Bisa dengan syahwat, bisa dengan marah, bisa dengan al-ghadab. Saudara-saudara sekalian, bisa kita lihat bentuk orang-orang pada saat marah. Matanya seperti apa, lisannya, mulutnya seperti apa, tangan kakinya, apa yang dilakukan. Itu semua permainan musuh-musuh Allah, iblis yang sudah mampu memasuki benteng hati kita seluruhnya orang-orang beriman, karena kita kurang mampu menjaganya. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, bisa al-hirsu wat tama'u, bisa juga dengan masuk dengan hasud, dengan hirs artinya ketamakan ke dunia, terhadap dunia. Ini bisa masuk iblis la'anahullah kepada benteng tersebut melalui hasud, di mana kita manusia dipermainkan kembali oleh iblis tersebut, supaya kita tidak pernah terima ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang ketika saudaranya senang. Tidak senang atau tidak merasa aman dia kalau saudaranya aman. Maka dia terus akan melakukan hasud tersebut. Kenapa? Karena iblis, syaitan telah mampu memasuki benteng kita, hati tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dalam suatu riwayat diceritakan Nabi SAW pernah bercerita suatu saat tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam, di mana saudara sekalian rahimakumullah, pada saat Nabi Nuh telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat suatu kapal untuk berlabuh di laut setelah diuji dengan sekian besarnya banjir pada saat itu. Maka setelah perahu tersebut, kapal tersebut telah berlabuh bersama-sama Nabi Nuh dan bersama-sama makhluk-makhluk Allah, manusia yang masuk ke kapal tersebut, zaujaini itsnain, dengan pasangannya, termasuk binatang-binatang dan seterusnya. Cerita Allah dalam Al-Quran. Maka pada saat itu Nabi SAW bercerita, ada suatu keanehan yang ditemukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh melihat seorang yang cukup usianya sudah tua. Namun orang ini aneh dalam penglihatan Nabi Nuh. Orang ini tidak dikenal. Padahal semua orang yang masuk ke kapalnya ini semua Nabi Nuh tahu. Namun ada satu yang tidak dikenal. Akhirnya dihampiri oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Nuh, "Ma adkhalaka hadhihi as-safinah?" Apa yang menyebabkan engkau masuk? Dari mana engkau masuk ke kapal ini? Maka orang yang sudah tua yang aneh ini mengatakan, "Ya, saya masuk ke kapalmu ini ingin masuk ke hati-hati para kaummu yang ikut di kapal ini, supaya hati mereka bersamaku, jasad mereka bersamamu. Tubuh mereka itu bersama engkau, tapi hati mereka bersamaku." Pada saat jawaban seorang yang tua ini semacam ini, saudara sekalian rahimakumullah, dalam cerita riwayat itu, pahamlah Nabi Nuh alaihissalam, "Oh, kamu iblis.
"Ukhruj minni wa min hadhihi safina ya aduwallah." Maka diusirlah oleh Nabi Nuh alaihissalam, "Keluarlah engkau wahai laknat Allah, wahai musuh Allah." Maka saudara-saudara sekalian, pada saat itulah iblis bercerita kepada Nabi Nuh, "Ada 5 hal yang dapat aku rusak seluruh umat manusia. Aku akan menceritakan yang 3, yang 2 tidak akan aku ceritakan kepada engkau." Pada saat iblis tersebut bercerita demikian, Nabi Nuh dibisiki malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Nabi Nuh, engkau tidak butuh dengan yang 3 yang ingin diceritakan iblis itu. Engkau butuh dengan yang 2. Maka akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Tidak, aku tidak akan minta cerita dengan 3 macam cerita yang ingin kau ceritakan. Kau harus bercerita kepadaku dengan 2 yang tidak engkau ingin ceritakan kepadaku." Maka disinilah saudara-saudara sekalian, iblis bercerita, "Al-hirsu wal hasadu." Itulah tamak terhadap dunia dan hasud. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, iblis lebih panjang bercerita, "Aku merusak Nabi Adam karena tamaknya. Dan aku dapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat karena hasudku kepada Adam alaihissalam." Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, disinilah saudara sekalian, kalau kita tidak mampu menjaganya, apalagi kita tidak mengetahuinya, pasti setiap saat kita dirusak oleh iblis la'anullah. Sementara Ramadan semakin jauh, syahrul Ramadan semakin menjauh dari kita saudara sekalian. Sekalipun kita panjang umur kita, nanti akan sampai di Ramadan mendatang, itu bukan sudah lagi bulan Ramadan yang lalu. Apalagi saudara sekalian yang disebut oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, al-khawful faqri adalah al-bukhlu wa khawful fakri. Bakhil, pelit, kikir, dan takut dengan kemiskinan. Ini berhati-hati saudara sekalian rahimakumullah, yang akan menyebabkan jauh daripada sedekah, jauh daripada zakat, jauh daripada infak, jauh daripada pembelaan dari sebagian rezeki dan hartanya terhadap sabilillah, terhadap masjid, terhadap pesantren, terhadap perjuangan agama Allah. Ini muncul daripada masuknya syaitan dari sifat bakhil kita, dari sifat khauful fakri, dari takutnya kita terhadap kemiskinan. Makanya berhati-hati saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Disinilah yuaddi ilal adabil alim, akan sampai kepada azab yang sangat besar, yang sangat pedih di hadapan Allah tabaraka wa taala. Saudara sekalian, tentu dalam bab ini sangat panjang saudara sekalian, namun tidak mungkin tentunya kita dapat membahas seluruhnya dalam kesempatan khutbah singkat Jumat ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan rizkikan kita semuanya ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ilmu-ilmu para ulama, para aulia illah, para syuhada, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang ketika mereka berbicara pasti akan menjadikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita seluruhnya, bermanfaat untuk saya dan kita seluruhnya yang hadir di masjid ini. Maka saudara sekalian rahimakumullah, mari kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari ini sudah masuk kita di bulan Dzulqa'dah, di bulan awal daripada Ashhurul Hurum, awal daripada bulan mulia di hadapan Allah selain daripada bulan Ramadan. Maka saudara sekalian, kembali kita dianugerahkan Allah di bulan-bulan yang penuh istijabah daripada doa-doa. Mari kita tingkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kita kepada Allah, permohonan-permohonan kesolehan dan ketaatan kita kepada Allah. Insyaallah Allah senantiasa menjaga kita dan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk menjaga pintu-pintu yang akan dilalui oleh musuh-musuh Allah, iblis la'anullah, sehingga kita dianugerahkan benteng yang sangat kuat dalam mengarungi kehidupan, khususnya 11 bulan ke depan sampai jumpa dengan bulan Ramadan mendatang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والذي أنذر الناس بأسا شديدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بشر المؤمنين والمؤمنات الذين يعملون الصالحات أن لهم من الله أجرا حسنا وأن لهم من الله فضلا كبيرا وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا طائعين لامتثالك مبعدين لنواهك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر